Sejarah masalah DBD. Demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD pertama kali dikenal di Filipina pada tahun 1953. Sindromnya secara etiologis berhubungan dengan virus dengue ketika serotipe 2, 3, dan 4 diisolasi dari pasien di Filipina pada tahun 1956. 2 tahun kemudian virus dengue dari berbagai tipe diisolasi dari pasien selama epidemik di Bangkok, Thailand. Nah, sebelum tahun 1970, hanya 9 negara yang mengalami wabah DBD. Namun sekarang, DBD menjadi penyakit endemik pada lebih dari 100 negara, di antaranya adalah Afrika, Amerika, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat melebihi 1,2 juta pada 2008 dan lebih dari 3,2 juta pada tahun 2015. Di Indonesia pertama kali ditemukan di Surabaya pada tahun 1968 dengan jumlah kasus sebanyak 58 penduduk. Hingga pada tahun 2009, terjadi peningkatan jumlah provinsi dan 2 kota menjadi 32 provinsi dan 382 kota dengan jumlah kasus 158.912 penduduk. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim dan rendahnya kesadaran untuk menjaga lingkungan. Evaluasi penggunaan obat DBD. Obat dalam arti luas adalah zat kimia yang mempengaruhi proses hidup yang dimaksudkan untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Kriteria ini mungkin bervariasi bergantung interpretasi masing-masing, tapi paling tidak mencakup A. Ketetapan pemilihan obat, B. Ketetapan cara pakai dan dosis obat, C. Ketetapan penilaian terhadap kondisi pasien dan tindak lanjut pengobatan. Semua pasien DBD harus dirawat untuk menghindari shock yang dapat terjadi, kemudian observasi ketat dan berkala terhadap keadaan umum. Tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernapasan, dan diuresis sangat penting. A. Demam berdarah dengue tanpa syok. Rasa haus dan dehidrasi timbul akibat demam tinggi, anoreksia, dan muntah. Menurut Soedarto 1995, untuk pengobatan demam berdarah tanpa syok adalah sebagai berikut. 1. Penggantian cairan dengan memberinya minuman banyak. Yang kedua, obat-obatan bila suhu lebih dari 40 Celcius diberikan antipertika atau surface cooling. B. Demam berdarah dengue disertai shock atau DSS. Yang pertama, penggantian cairan. Yang kedua, pemberian plasma atau koloid. Yang ketiga, koreksi asidosis. Yang keempat, terapi oksigen. Yang kelima, pemberian obat-obatan. Dan yang keenam, monitoring. Upaya pengendalian DBD. Upaya pengendalian DBD tidak terlepas dari surveillance atau pemantauan dan pengendalian vektor penyakit. Masyarakat Indonesia mengenal upaya ini dengan larvasida dan fogging atau pengasapan. Upaya lain yang dilakukan untuk mengendalikan DBD adalah penelitian oleh perguruan tinggi. Upaya penelitian lain yang juga dilakukan adalah penelitian spesies lain dari nyamuk Aedes aegypti, yaitu Aedes aurencius, yang ditemukan atau teridentifikasi di Papua pada tahun 2015. Upaya pengendalian DBD memerlukan riset atau inovasi teknologi ke depan. Beberapa persoalan di Indonesia adalah saran penandaan dan pengakuan di samping kontroversi vaksinasi.
Penyakit demam berdarah dengue telah dikenal di Indonesia sebagai yang endemis di masyarakat, terutama sangat berbahaya pada anak-anak. Penyebab penyakit ini adalah virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor utama. Di samping nyamuk Aedes albopictus, morbiditas dan mortalitas penyakit DBD menurut epidemiologi ada 3 faktor, yaitu agent, host, dan lingkungan. Upaya pengendalian secara umum yang telah dikenal oleh masyarakat selama ini yaitu fogging atau pengasapan. Upaya pengendalian DBD memerlukan riset dan inovasi teknologi ke depan.